Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah karya sastra roman yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Roman yang dikarang oleh Prof. Dr. Hamka ini diterbitkan tahun 1939 di negeri Batipu Sapulu Koto, Padang Panjang. 30 tahun lampau, hiduplah seorang pemuda bergelar pendekar sultan, pewaris tunggal dari harta peninggalan ibunya. Namun, pendekar sultan tidak memiliki saudara perempuan sehingga harta warisan tersebut diurus oleh mamaknya yaitu Datuk Mantari Labi, sesuai adat istiadat matrilineal. Selain itu, Datuk Mantari Labi memang mendapat amanah dari ibu pendekar sultan untuk menjaga warisan anaknya. Sayangnya, Datuk Mantari Labi serakah. Ia ingin memiliki semua harta warisan yang dititipkan kepadanya dan tak mengizinkan pendekar sultan untuk menggunakannya. Padahal harta warisan itu milik pendekar sultan. Puncaknya, ketika pendekar sultan ingin menikah, Datuk Mantari Labi tak mengizinkan harta warisan itu digunakan untuk keperluan menikah. Hal ini membuat pendekar sultan marah. Maka terjadilah pertengkaran antara pendekar sultan dan Datuk Mantari Labi. Pertengkaran tersebut menyebabkan Datuk Mantari Labi meninggal. Setelah itu, pendekar sultan pun ditangkap dan dibuang ke Cilacap. Saat itu ia masih berusia 15 tahun. Setelah dibuang ke Cilacap, pendekar sultan dibawa ke tanah Bugis, Prambon. Akhirnya pendekar sultan pun bebas dari hukumannya. Setelah bebas, ia pun pergi ke daerah Makassar. Di sana, ia menemukan pujaan hatinya, Daeng Habibah, putri dari seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. Mereka pun menikah. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali pulang ke Makassar menemui Makbes. Namun, saat akan pergi, ia pun bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik berdarah Minang. Pertemuan dengan Hayati membuat hatinya gelisah dan sebagai alasan untuk tetap tinggal di sana. Berawal dari pertemuan yang tidak disengaja, berlanjut dengan surat menyurat maka penderitaan sepasang kekasih ini pun dimulai. Dalam suratnya Zainuddin menuliskan, sebagai kukatakan dahulu, lebih bebas saya menulis surat daripada berkata-kata dengan engkau. Saya lebih pandai meratap, menyesal dan mengumpat dalam sebuah surat. Karena, bila mana saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Hayati adalah perempuan yang tak hanya cantik, namun juga memiliki budi pekerti yang baik. Mereka sering bertemu dengan bantuan akhir laki-laki Hayati memilih untuk diperistri oleh Aziz, kakak dari sahabatnya, Khadijah. Dulu lantaklah hati si yatim piatu yang terbuang itu. Terlebih lagi di saat yang sama Zainuddin mendapat kabar kalau Makbes, pengasuhnya telah berpulang. Makbes meninggal dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Zainuddin memberanikan diri mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipu. Tetapi sayangnya, bersamaan dengan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang hendak melamar Hayati, Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang kini ia miliki, sehingga ia ditolak oleh Ninik Mamak Hayati. Ninik Mamak Hayati menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan kaya raya. Hayati akhirnya menikah dengan Aziz. Aziz adalah anak orang terpandang, satu suku dan terikat kerabat dengan mamaknya Hayati, walaupun jauh. Awal pernikahan Hayati dan Aziz sangat bahagia karena Aziz pandai mengambil dan menyenangkan hati Hayati. Namun tanpa sepengetahuan Hayati, Aziz adalah tipe pemuda yang suka menghamburkan uang, berjudi, mabuk-mabukan dan senang main perempuan. Di sisi lain, Zainuddin tidak mampu menerima penolakan tersebut, apalagi menurut Uluk, sahabatnya bahwa sebenarnya Aziz memiliki perilaku yang buruk. Zainuddin pun jatuh sakit, akibat terlalu memikirkan orang yang ia cintai pergi bersama pria lain. Setiap hari ia selalu memanggil nama Hayati. Atas permintaan dokter dan izin dari Aziz, suami Hayati, akhirnya Hayati pun menjenguk Zainuddin. Dalam sekejap, Zainuddin pun sembuh. Setelah sembuh dari sakit, Zainuddin pun mulai bangkit untuk melupakan Hayati. Zainuddin ditemani Muluk, sahabatnya pindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Zainuddin menjadi penulis terkenal. Ia menggunakan nama samaran, Z di setiap karyanya. Muluklah yang menyemangati Zainuddin sampai ia bisa mencapai titik tersebut, sukses dan melupakan Hayati. Hayati dan Aziz hijrah ke Surabaya.
Perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang akibat ulah Aziz. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Mereka singgah di rumah Zainuddin. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Beberapa hari kemudian, datang 2 surat dari Aziz. Yang pertama berisi surat perceraian untuk Hayati, sedangkan yang kedua berisi surat permintaan maaf dan permintaan agar Zainuddin mau menerima Hayati kembali. Setelah itu datang berita bahwa Aziz ditemukan bunuh diri di kamarnya. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin. Ia berharap bisa kembali bersama Zainuddin. Namun, masih terasa sakit di hati Zainuddin. Sehingga ia menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya, Batipu. Esok harinya, Hayati pulang ke Batipu menumpang kapal Van der Wijk meskipun dengan terpaksa dan kesedihan yang mendalam. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertuliskan, "Aku cinta engkau dan kalau ku mati, kematianku dalam mengenang engkau." Maka segeralah ia menyusul Hayati ke Jakarta. Saat Zainuddin sedang bersiap-siap, tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam. Zainuddin langsung shock dan langsung pergi bersama Muluk untuk mencari Hayati. Muluk menyesal karena ia tidak memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebenarnya masih mencintainya. Hayati menghembuskan napas terakhir setelah Zainuddin membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Tak lama setelah Hayati meninggal, Zainuddin pun menyusulnya. Karena tidak bisa berhenti memikirkan Hayati menyebabkannya sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal. Sedangkan jasadnya dimakamkan dekat pusara Hayati oleh Muluk. Cinta sejatinya kekal abadi.